Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Sulistiawan dari kelompok 9A yang beranggotakan ada Argi Asih dan Soimatul Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenilpropanoid. Pertama-tama ada senyawa fenolik. Apa itu senyawa fenolik? Senyawa fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Fenol memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksil, OH-, dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga disebut polfenol. Senyawa fenolik merupakan aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai ciri sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus OH-. Selanjutnya ada definisi dan struktur dasar fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan suatu kelompok penting dari metabolit sekunder tanaman dengan kerangka dasarnya terdiri dari cincin benzen atau C6 yang terikat pada rantai samping propanoid atau C3. Kerangka dasar fenilpropanoid mewakili kelompok besar produk alamiah yang diturunkan dari asam amino fenilanin dan tirosin, atau dalam beberapa kasus di tengah jalur biosintesisnya melalui biosintesis asam sikimat. Klasifikasi senyawa fenilpropanoid. Yang pertama ada asam hidroksisinamat. Asam sinamat berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air, dan mempunyai titik leleh 133 Celcius serta titik didih 300 Celcius. Asam sinamat termasuk senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan asam sikimat. Phytoalexin, kumarin, lignin, dan sebagai flavonoid seperti antosianin. Diklasifikasikan sebagai asam karboksilat tak jenuh. Ia terjadi secara alami pada sejumlah tanaman. Asam sinamat juga merupakan sejenis inhibitor sendiri yang diproduksi oleh spora jamur untuk mencegah germinasi. Selanjutnya ada kelompok kumarin. Nama kumarin berasal dari bahasa Karibia Koumaro yang berarti pohon tunco atau Koumarouna adorata ABL, yaitu tumbuhan yang pertama yang diketahui mengandung kumarin. Kumari adalah lakon asam O-hidroksinamat. Kumarin tidak berwarna, kristal prismatik, dan mempunyai karakteristik bau yang wangi dan rasa pahit, aromatis, rasa yang panas larut dalam alkohol. Kumarin dan turunannya adalah senyawa yang sangat reaktif. Keberadaan gugus metil di posisi C4 atau C6 membuat inti kumarin lebih reaktif dan dapat mengakibatkan inti kumarin menjalani reaksi halogenasi serta kondensasi dengan aldehida. Pada slide selanjutnya ada sifat fisika kimia. Contohnya seperti fenilpropanoid, yaitu senyawa polifenol yang bersifat kimia senyawa fenol, yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa. Karena merupakan senyawa polihidroksi atau gugus hidroksi, maka bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, seton, air butanol, dimetil sulfoksida, dan dimetil formamida. Biosintesis fenilpropanoid. Senyawa perintis awal fenilpropanoid yaitu asam sinamat dan asam hidroksinamat yang dikenal dengan nama asam pikuramat. Pada tumbuhan, senyawa ini dibuat dari asam aromatis amino fenilanin dan tirosin secara bergantian dan tersintesis melalui jalur asam sikimat. Sedangkan asam sikimat ditemukan pertama kali pada tahun 1885 dari tumbuhan Lilium religiosum dan kemudian ditemukan pada banyak tumbuhan. Pembentukan asam sikimat dimulai dengan kondensasi aldol antara eritrosa dan asam fosfenol pirufat. Isolasi fenilpropanoid.
isolasi metabolit sekunder daun adas dengan pelarut metanol fraksi kloroform. Bisa dilihat dari tabel berikut, ada 1,65 kg serbuk daun adas dimaserasi dengan pelarut metanol. Selanjutnya selama 2 kali 24 jam dengan 4 kali pengulangan atau regenerasi. Selanjutnya diuapkan menggunakan evaporasi, diperoleh filtrat pekat sebanyak 700 ml. Selanjutnya dipartisi menggunakan N-heksana dan kloroform. Lalu 5,5 gram fraksi kloroform diisolasi menggunakan metode kromatografi kolom gravitasi atau KKG hingga murni. Penentuan eluen untuk KKG serta uji kemurnian senyawa hasil isolasi dilakukan dengan uji KLT. Selanjutnya, campurkan eluen N-heksana atau etil asetat 8:2 dipilih sebagai eluen untuk KKG1. Selanjutnya, hasil KKG1 diperoleh 11 fraksi masing-masing ditampung dalam botol 140. Lalu yang terakhir untuk uji KLT kemudian dilakukan pada 11 fraksi untuk menentukan fraksi yang akan dilanjutkan KKG2 dan eluen untuk KKG2. Reaksi-reaksi pada fenil propanoid. Yang pertama ada reaksi esterifikasi. Adanya gugus karboksil menyebabkan terjadinya reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi perubahan dari suatu asam karboksilat atau turunan karboksilat dan suatu alkohol menjadi suatu ester. Selanjutnya ada reaksi reduksi ikatan rangkap alifatik asam karboksilat. Asam karboksilat yang mengandung gugus karbonil atau ikatan rangkap karbon-karbon jika direaksikan dengan hidrogen dengan katalis PT akan mengalami reduksi selektif, yaitu mengalami reduksi pada gugus karbonil dan atau ikatan rangkap karbon-karbon saja. Selanjutnya ada reaksi reduksi gugus karboksil dengan reduktor LiA1H4. LiA1H4 merupakan reduksi asam karboksilat menjadi alkohol primer. Berikutnya, reaksi pembentukan halida asam dengan tional klorida atau SOC12. Pembentukan klorida asam adalah dengan mereaksikan asam dengan karboksilat dan tionil klorida SOC12. Selanjutnya, reaksi-reaksi pada kumarin dapat mengalami 3 reaksi, yaitu yang pertama reaksi reduksi, kedua reaksi brominasi, dan ketiga reaksi Diels-Alder. Selanjutnya pada hidrolis, bila ether dididihkan dalam air yang mengandung asam, terjadi hidrolisis yang menghasilkan alkohol. Penjelasan terakhir ada kegunaan fenilpropanoid. Fenilpropanoid terdapat hampir di semua protein. Ia tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan hanya bisa diperoleh dengan cara mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandungnya. Fenilpropanoid merupakan salah satu jenis asam amino esensial yang memiliki fungsi untuk menjaga sistem syaraf pusat agar tetap normal. Fenilpropanoid dapat digunakan untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Fenilpropanoid juga dapat dijadikan sebagai obat pereda rasa sakit serta dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Fenilpropanoid juga dapat dijadikan sebagai obat penyakit Parkinson dan skizofrenia. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.